Oke, nggak terasa udah sekitar 3 bulan gue pakai Samsung Galaxy S25 Ultra. Dan kali ini gue mau update pengalaman gue pakai HP ini, apa aja fitur-fitur yang gue suka dan apa aja yang menurut gue masih perlu ditingkatin lagi, terutama yang berhubungan juga sama One UI 7. Sedikit spoiler di awal, ternyata gue cukup enjoy pakai S25 Ultra juga loh. Tapi yang mau gue share ini dari perspektif gue sebagai user iPhone ya. Jadi beberapa fitur yang bakal gue mention ini mungkin ada yang bukan fitur terbaru, tapi gue pengen mention aja gitu karena gue suka fitur-fitur ini dan kepake banget. Oke, setelah 3 bulan pakai S25 Ultra ini, gue masih demen banget lihat desainnya yang menurut gue kesan kerennya tuh dapet banget. Terutama soal warnanya ini nih, kombinasi dua warna yang kontras kayak gini bikin S25 Ultra ini jadi enak dilihat gitu. Mungkin karena gue terbiasa lihat iPhone juga kali ya, yang biasanya satu iPhone itu ya warnanya kurang lebih satu warna yang sama. Paling beda-beda dikit aja warnanya di bagian frame titaniumnya, kayak misalnya di Desert Titanium iPhone 16 Pro Max ini. Terus bentuknya yang rada kotak kayak gini juga ada keuntungannya, terutama buat gua, yaitu lebih gampang kalau mau shoot video S25 Ultra ini pas HP-nya diberdiriin kayak gini. Lebih mantap gitu berdirinya. Kalau di iPhone itu kan karena bentuknya nggak sekotak S25 Ultra, kalau mau buat rekam video perlu sedikit ekstra hati-hati, kalau kegoyang dikit aja itu udah bisa langsung jatuh. Untuk kenyamanan pas pegang S25 Ultra juga menurut gua termasuk nyaman kok. Mau pas pegang S25 Ultranya mode portrait atau landscape. Nah, kalau dibandingin sama iPhone 16 Pro Max, karena di video sebelumnya gue bandinginnya sama iPhone 15 Pro Max, tetap masih lebih nyaman bentuk iPhone sih, karena di setiap sudutnya itu lebih melengkung. Kalau di S25 Ultra, terutama pas lagi main games yang biasanya bakal lebih kenceng pegang HP-nya, ujung HP-nya ini lumayan berasa kayak neken tangan kita gitu. Tapi ya ini bukan hal gimana banget, apalagi kalau kalian pakein case, yang gue yakin kebanyakan orang juga ujung-ujungnya bakal pakai case. Ujungnya bisa jadi lebih bulat atau melengkung juga tergantung case yang kalian pilih. Terus untuk ring hitam di bagian kameranya ini juga gue suka banget. Jadinya kelihatan cakep gitu di bagian belakang S25 Ultra. Overall gue suka banget desainnya yang kelihatan keren, elegan, walaupun ya ujung-ujungnya gue juga bakal pakein case juga. Tapi ya setiap kali dilihat gue suka desainnya. Terus di bagian layarnya ini menurut gue juga termasuk layar yang bagus. Sebenarnya gue lumayan suka layarnya yang udah anti reflective coating sih, tapi karena ujung-ujungnya gue juga tetap pakein tempered glass. Jadi ya kalau udah pakai tempered glass bakal jadi lebih kelihatan juga pantulannya di layar. Udah gak gitu berasa lagi anti reflective coatingnya. Mungkin ini juga alasannya kenapa di iPhone layarnya masih nggak ada anti reflective coating ya, karena kebanyakan orang juga pasti ujung-ujungnya pakai tempered glass atau anti gores. Menurut gue itu memang realita pakai smartphone zaman sekarang sih, apalagi yang flagship kayak gini. Mau itu dibilang kacanya durability-nya bagus, pakai titanium, tahan benturan. Ujung-ujungnya kebanyakan orang dari yang gue lihat, termasuk gue sendiri, pasti HP-nya bakal dipakein case dan screen protector juga. Tapi di luar soal itu, menurut gue buat sehari-hari layarnya udah termasuk bagus banget. Layarnya udah kuat HD+, refresh rate-nya udah 120Hz, terus bisa sampai 2600 nits. Buat keperluan sehari-hari sih udah bagus kok layarnya. Buat nonton juga udah nyaman banget. Masih soal hardware-nya dulu, ada beberapa hal yang perlu dibahas lagi, yaitu soal ini. S Pen. Oke, gue udah 3 bulan pakai S25 Ultra dan gue masih jarang banget pakai S Pen. Apalagi seperti yang kita tahu, S Pen di S25 Ultra ini udah nggak ada Bluetooth-nya lagi, jadi otomatis nggak ada fitur kayak foto tinggal klik pakai S Pen lagi. Jadi benar-benar cuma jadi stylus biasa aja gitu. Dan kalau ada yang bilang, tapi kan bisa dipakai buat nulis notes gitu. Ya bisa sih, tapi gue nggak suka nulis di HP karena ya layarnya nggak sebesar itu. Kalau buat nulis-nulis atau yang perlu urusan dokumen, gue pribadi lebih nyaman pakai tablet. Kayak iPad Pro itu kalau buat nulis jelas lebih nyaman di iPad. Atau contoh use case lainnya, S Pen ini lumayan oke buat circle to search. Tapi ya circle to search juga bukan fitur yang sering gue pakai, paling sesekali aja. Mungkin kalau ada Bluetooth pun gue juga nggak akan sering pakai S Pen, tapi karena nggak ada Bluetooth jadinya makin nggak kepake lagi buat gue. Untuk performa dari S25 Ultra, menurut gue udah nggak perlu dipertanyakan lah. Udah pakai Snapdragon 8 Elite, terus RAM-nya udah 12GB, ngapain aja udah cepet kok. Buka banyak aplikasi, main games, editing, ngapain aja udah lancar. Games yang gue mainin juga bisa pakai setting grafik maksimum, terus multitasking seperti ini juga bisa banget. Sejauh ini udah 3 bulan gue nggak merasa ada yang kurang sih dari performanya. Dan termasuk soal baterai juga awet banget. Buat seharian sih udah lebih dari cukup kalau buat gue. Gue pernah pakai S25 Ultra ini buat jadi hotspot seharian dan sambil pakai HP-nya juga seharian dari pagi sampai malam. Dan baterainya itu masih tersisa sekitar 20%. Padahal hotspotnya bener-bener aktif seharian. Gue yakin buat kebanyakan orang baterai S25 Ultra ini buat sehari-hari udah cukup banget. Nah karena kemarin di video yang pertama perbandingannya itu sama iPhone 15 Pro Max, sekarang kalau dibandingin sama iPhone 16 Pro Max secara baterai juga dari pengalaman gue kurang lebih sama. Kalau dari websitenya sih S25 Ultra bisa buat 31 jam video playback, sedangkan iPhone 16 Pro Max bisa 33 jam video playback. Terus kemarin di video review iPhone 16 Pro Max gue sempat compare juga sama S25 Ultra ini pas putar video YouTube selama 1 jam. Dan hasilnya iPhone 16 Pro Max kurangnya 4%, sedangkan S25 Ultra berkurang 5%. Cuma beda tipis aja kok. Tapi kalau dari use case gue sendiri, gue nggak merasa ada perbedaan yang signifikan. Dua-duanya mau itu S25 Ultra atau iPhone 16 Pro Max, daya tahan baterainya udah bagus lah. Udah lebih dari cukup buat seharian. Nah kalau kita ke bagian kamera, menurut gue kamera Samsung S25 Ultra ini juga udah termasuk bagus. Buat foto sih udah oke banget lah. Mau itu di kamera wide, ultra wide,
wide, telefoto. Menurut gue hasil fotonya bagus, terutama soal detail karena bisa 200 megapiksel dan juga telefotonya itu juga reliable. Mau itu di 5x, 10x, bahkan 30x, hasilnya termasuk cukup jelas. Memang gue nggak pernah pakai telefoto sejauh itu buat ngincer foto bagus sih. Biasanya kalau lagi mau lihat angka atau tulisan yang posisinya jauh banget itu baru pakai telefoto yang sejauh itu. Kalau buat ngincer foto-foto bagus buat di sosmed, gue lebih suka hasil foto dari kamera wide-nya. Di video review iPhone 16 Pro Max sebelum ini juga gue sempat compare kameranya dengan iPhone 16 Pro Max. Teman-teman bisa cek lebih lanjut di video reviewnya buat lihat perbedaannya gimana sih sama S25 Ultra. Tapi buat teman-teman yang mungkin berencana ganti ke S25 Ultra atau iPhone 16 Pro Max, menurut gue dua kamera ini terutama buat foto, kualitasnya udah bagus kok. Oh ya, karena di S25 Ultra bisa foto RAW juga, jadinya bisa lebih gampang diedit buat gue di Adobe Lightroom. Dan bisa gue atur supaya hasilnya sesuai dengan look yang gue mau. File RAW-nya ini juga gampang buat diedit kok. Kalau untuk video juga termasuk bagus, walaupun kayak yang sempat gue mention di video review iPhone 16 Pro Max, gue lebih prefer look videonya iPhone, tapi secara umum, videonya S25 Ultra juga bagus kok, bahkan bisa rekam video dalam resolusi 8K. Buat teman-teman yang suka video yang warnanya lebih nyala, lebih jreng, gue yakin kalian bakal suka kualitas video dari S25 Ultra. Atau kalau kalian mau edit warna videonya sesuai dengan selera kalian, teman-teman juga bisa manfaatin video dengan lock profile kayak gini, supaya nanti bisa kalian color grading lagi. Oh ya, yang gue suka juga dari kamera S25 Ultra ini adalah fitur buat tracking autofocus seperti fitur yang ada di kamera Sony yang gue pakai ini. Jadi membantu banget supaya bisa tetap fokus ke objek yang bergerak sekalipun, contohnya kayak gini. Overall kamera S25 Ultra ini menurut gue udah cukup bagus kok untuk foto maupun video. Oke, kalau di bagian software ada beberapa hal yang gue suka. Pertama soal multitasking. Sebagai user iPhone yang gak bisa multitasking dengan cara kayak gini, ternyata gue lumayan suka fitur ini loh. Menurut gue fitur multitasking ini membantu banget pas lagi research video, nyicil buat script, gue bisa nonton YouTube sambil ketik poin-poinnya kayak gini, terus bisa baca artikel sambil buat notes. Banyaklah kegunaannya, dan ini cukup kepake kalau buat gua. Dan tentu saja ngomongin soal S25 Ultra, kita juga harus bahas soal AI, karena ini menurut gua salah satu bagian yang paling ditekenin dari S25 Ultra. Dan seperti yang kita tahu, fitur-fitur AI di S25 Ultra ini udah lebih maju lah dibandingin Apple Intelligence untuk saat ini. Tapi memang fitur AI ini bukan fitur yang sering gue pakai sih. Fitur kayak Circle to Search itu juga sesekali baru dipakai. Terus AI Select itu juga sesekali aja. Termasuk fitur kayak hapus objek di foto itu pun juga bukan fitur yang sering gue pakai sih. Mungkin dari 3 bulan ini, fitur AI yang sering gue pakai adalah fitur Gemini. Ternyata Gemini ini lumayan berguna sih buat nanya cuaca, nanya informasi apa gitu kan. Apalagi Gemini Live ini menurut gue lebih keren lagi. Karena bahkan bisa buat diskusi satu topik gitu. Ya menurut gue gokil banget. Dan satu fitur lagi yang cukup sering gue pakai adalah fitur search di settings yang bisa pakai bahasa sehari-hari. Jadi nggak harus pakai nama settingnya. Ini membantu banget buat gue karena sebagai user iPhone, kadang istilah settingnya itu bisa berbeda. Dan untungnya karena ada fitur ini, setting yang gue cari tetap bisa ketemu dengan mudah. Terus kita lanjut lagi ada fitur Nowbar yang bakal muncul di lock screen S25 Ultra. Yang menurut gue cukup menarik karena fiturnya itu mirip kayak Dynamic Island. Tapi dari 3 bulan ini sepertinya aplikasi yang support fitur ini masih gitu-gitu aja ya. Paling buat Now Brief, timer, sama pas lagi denger lagu atau nonton nanti bisa muncul di Nowbar juga. Tapi menurut gue fitur ini harusnya bisa dikembangin lagi sih supaya fiturnya itu bisa lebih banyak seperti di Dynamic Island iPhone yang makin kesini makin banyak fiturnya. Karena banyak aplikasi udah kasih fitur ke Dynamic Island. Salah satu fitur yang menurut gue cukup penting adalah kayak pas lagi pesen makanan pakai aplikasi ojek online. Itu kalau di iPhone bisa dipantau tuh progresnya kayak gimana dari Dynamic Island tanpa harus buka aplikasinya lagi. Kalian bisa cek udah dikirim atau belum dan itu fitur yang cukup berguna kalau buat gue. Semoga aja nanti makin banyak aplikasi yang bisa kasih fitur khusus ke Nowbar ya. Tapi fitur yang mirip Nowbar yang gue lebih suka adalah Status Bar. Ini yang bisa kasih lihat hasil pertandingan olahraga tim favorit kalian kayak gini. Fitur yang simple tapi kepake banget buat gue. Terutama pas pagi-pagi bangun tidur mau lihat hasil pertandingan semalam, nah itu bisa langsung kelihatan dari Status Bar. Memang fitur AI ini bukan fitur yang kepake setiap hari sih, tapi paling nggak setiap kali dibutuhin, fitur ini bisa berfungsi dengan baik. Fitur lainnya yang ternyata gue cukup suka adalah one-handed mode kayak gini. Jadi gue bisa tetap fleksibel pakai aplikasi apa aja, kecuali games. Terus bisa swipe mana aja, cuma ukuran tampilannya aja yang agak lebih kecil. Nah di iPhone sebenarnya juga ada fitur yang bisa bantu penggunaan satu tangan juga. Tapi kalau di iPhone tuh lebih ke arah diturunin aja tampilannya. Terus bagian yang ketutup yang nggak bisa diklik. Dan kalau pindah aplikasi, langsung balik full screen lagi. Jadi harus berkali-kali diturunin tampilannya kalau mau mode satu tangan. Sedangkan kalau di S25 Ultra, benar-benar bisa dipakai kayak biasa satu tangan gitu. Cuma tampilannya aja yang dikecilin. Ini fitur yang membantu banget sih kalau lagi pakai HP-nya satu tangan kayak gini. Terus gue juga notice beberapa dari teman-teman ada yang bilang di video sebelumnya, cobain aplikasi Good Lock supaya bisa ngebuka fitur kustomisasi yang lebih banyak lagi. Dan gue udah coba sih, dan memang bener banyak banget yang bisa di-customize pakai Good Lock. Kayak bisa ganti tema control panel, kasih widget di lock screen, dan sebagainya. Tapi mungkin karena gue backgroundnya user iPhone yang kustomisasinya itu emang nggak terlalu banyak, gue nggak merasa perlu
perlu ubah atau otak-atik banyak sih, karena menurut gue tampilan dan pengaturan dari One UI 7 sendiri itu udah cukup bagus kok. Dan gue belum merasa butuh ubah apa-apa. Tapi buat kalian yang mungkin suka otak-atik HP kalian banyak customnya, nah kalian pasti bakal suka pakai Good Lock. Terus gue juga udah pernah buat video tentang gimana pengalamannya pakai S25 Ultra di tengah ekosistem Apple yang gue pakai sehari-hari. Dan pengalamannya memang beberapa hal jadi agak ribet, tapi untungnya salah satu yang ngebantu banget adalah aplikasi Quick Drop yang ada di Mac. Jadi gue bisa transfer file foto atau video itu dengan mudah. Mirip kayak AirDrop, tapi nggak benar-benar segampang pakai AirDrop. Tapi ya masih oke lah, bisa bantu mengurangi keribetan pakai device yang beda ekosistem. Kalau buat gue pribadi, dari 3 bulan terakhir gue enjoy banget pakai S25 Ultra ini. Jadi sekarang udah agak dibagi tugasnya sama iPhone. Kalau hal-hal yang berhubungan sama sosial media, menurut gue iPhone masih pilihan yang lebih oke. Aplikasinya kayak lebih optimize gitu di iOS. Dari segi gesturnya, experience-nya. Tapi kalau soal multitasking, butuh fitur-fitur AI, S25 Ultra pilihan yang lebih oke menurut gua. So itu dia pengalaman gue pakai S25 Ultra selama 3 bulan terakhir ini. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Kalian udah ada yang cobain juga fitur-fitur yang ada di S25 Ultra? Terus gimana pengalamannya? Coba share di komentar ya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai di detik ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan juga subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!